Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu wassahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, serta rahmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, jumpa lagi dengan saya Samsudin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Pada kesempatan ini kita akan memperdalam kajian kita tentang sholat. Sholat kaum muslimin sangat penting, tapi kita jangan asal sholat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa ada dua golongan umatku mengerjakan sholat, sama-sama ruku, sama-sama sujud, sama-sama rakaatnya, sama-sama waktunya, tapi perbedaan antara langit dan bumi. Karena sebagian kecil orang mengetahui rahasia-rahasia sholat. Lalu apa rahasia sholat yang perlu kita ketahui? Apa rahasia sholat yang perlu kita fahami? Rahasia sholat itu terletak di dalam takbiratul ihram dan terletak di dalam setiap tindakan. Yang pertama ingin saya sampaikan di sini bahwa kita harus menfanakan diri di dalam sholat. Barang siapa bisa memfanakan dirinya dalam sholatnya, maka itulah orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Tapi kalau belum bisa memfanakan diri dalam sholatnya, dia tidak akan pernah khusyuk dalam sholat. Lalu apa yang dimaksud memfanakan diri dalam sholat? Memfanakan diri dalam sholat, kita harus selalu sadar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sadar tentang diri sendiri. Kalau kita selalu sadar tentang diri sendiri, maka mustahil kita bisa fana. Lalu apa yang dimaksud sadar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sadar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu setiap gerakan di dalam sholat itu kita harus betul-betul menyadari bahwa itu adalah Allah, bukan kita. Subhanallah. Kita harus menyadari
bahwa di dalam setiap tindakan itu, rukuh, sujud, dan lain sebagainya itu adalah Allah, bukan kita. Kalau kita yang merasa bahwa aku yang sujud, rukuh, dan lain sebagainya, itu namanya sadar tentang diri sendiri. Mudah-mudahan ini semua bisa dipahami agar sholat kita menjadi betul-betul sholat yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita selalu merasa sadar tentang diri sendiri dalam sholat, itu artinya kita menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini tidak punya daya upaya kecuali Allah. La haula wa la quwata illa billah. Kita ini tidak punya daya upaya kecuali Allah. Lalu kenapa kita merasa ada di dalam perbuatan itu? Kalau kita merasa bahwa akulah berbuat dalam sholat itu, berarti kita punya daya upaya. Bertentangan. La haula wa la quwata illa billah. Panakan diri dalam sholat. Itulah khusyuk dalam sholat. Kalau belum bisa fana dalam sholat, maka kita tidak bisa khusyuk dalam sholat. Kita harus sadar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu juga saya sampaikan di sini bahwa banyak sekali orang tidak memahami, tidak menyadari apa makna setiap kita ruku, sujud, dan setiap gerak di dalam sholat itu kita selalu mengucapkan Allahu Akbar. Banyak di sini terjebak dan tidak memahami makna sesungguhnya di dalam sholat itu. Setiap gerak, ruku, sujud, kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sebenarnya Allah memberitahukan kepada kita bahwa ini loh aku yang menggerakkan kalian. Ini loh aku yang maha besar yang menggerakkan kalian, bukan kamu yang menggerak. Itu maknanya. Makanya kita setiap ruku Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah memberitahu kita semua bahwa ini loh aku. Kemudian kita angkat takbir, Allahu Akbar. Ini loh dipeluk. Ini aku yang maha besar. Subhanallah. Bukan kita. Inilah yang disebut ahli ibadah. Ahli ibadah itu orang-orang yang mampu menyembunyikan sholatnya, menyembunyikan segala perbuatan baiknya. Itulah ahli ibadah. Menyembunyikan perbuatan itu dalam ibadah bukan berarti tidak mau ke masjid. Bukan berarti harus sembunyi dalam kamar sholat. Bukan seperti itu. Orang yang menyembunyikan ibadahnya, yaitu dia tetap sholat, dia tetap mengerjakan sholat di mana saja dia inginkan. Tapi di dalam sholatnya itu, dia tidak pernah merasa bahwa dia yang berbuat. Itulah yang disebut ahli ibadah. Subhanallah. Kalau orang yang rajin ke masjid itu belum tentu ahli ibadah. Bisa saja yang disebut orang rajin beribadah, tapi belum tentu ahli ibadah. Karena ahli ibadah itu orang-orang yang mampu menyembunyikan ibadahnya, yaitu dia beribadah, tetapi dia tidak pernah merasa. Dia selalu sadar bahwa yang beribadah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan saya.
Kemudian yang saya sampaikan sangat penting tentang takbir. Perhatikan saudara, ini juga sudah sering saya sampaikan di dalam konten saya. Ketika kita angkat takbir, Allahu Akbar, harus bersamaan kata hu sampai ke perut ini. Artinya tangan itu harus bersamaan sampai hu ke dalam perut. Misalnya Allahu Akbar. Karena hu itu adalah bawaan rahasia, yaitu dia. Kalau kita bersamaan tangan ini sampai dengan kata hu dalam perut, Allahu Akbar, berarti sampailah kita kepadanya. Setelah sampai kita kepadanya, maka lenyaplah kita di dalam alif. Lalu lenyaplah kita di dalam kaf. Lenyaplah kita di dalam ba. Dan lenyaplah kita di dalam ra. Allahu Akbar. Setelah kita lenyap di dalam Allahu Akbar, dalam kebesarannya, maka tidak ada lagi perbuatan kita kecuali perbuatannya. Tapi kita juga harus selalu sadar tentang Allah, bahwa Allah itulah yang berbuat dalam sholat itu, bukan kita. Sekali lagi saya perjelas, harus bersamaan mata terpejam dengan tangan dengan kata hu sampai ke dalam perut. Setelah kita mengucapkan Akbar, buka mata. Perhatikan saudara, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Setelah Akbar, buka mata, maka inilah kelihatan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.